Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-musannif wal ulama alladziina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah, nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim wa bi 'ulumi masyayikhina wa bi 'ulumil ulama'il 'amilin fid darin amin. Babul jam'i bainas salatain, bab tentang menjamak antara dua solat. Asbabul jam'i salasatun, sebab-sebab yang membolehkan orang untuk menjamak solat, mengumpulkan solat zuhur sama asar, maghrib sama isya, boleh dikumpulkan dengan 3 sebab. Yang pertama, as-safar, karena bepergian, musafir. Nah, kalau sebabnya karena bepergian, maka boleh 2, taqdiman wa ta'khiran. Boleh jamak takdim, boleh jamak ta'khir. Yang kedua, al-marad, sakit. Orang sakit boleh menjamak solat, takdiman wa ta'khiran, jamak takdim atau jamak ta'khir. Yang ketiga, al-matar, karena hujan. Nah, kalau karena sebab hujan, ini hanya boleh 1 saja, jamak takdim, tak boleh jamak takhir, dengan syarat-syaratnya. Di antaranya, orang pergi ke masjid, masjid jauh dari rumahnya, dia tidak punya payung, dia tidak punya mobil. Sekiranya kalau dia pergi untuk sholat zuhur, dia balik ke rumah, balik lagi untuk sholat asar, bakal basah bajunya. Maka orang yang seperti itu pergi ke masjid yang jauh dari rumahnya, memang rumahnya jauh dari masjid, tidak ada payung, tidak ada mobil yang dapat melindungi dia. Nah, maka orang tersebut ketika hujan lebat, dia boleh jamak takdim, zuhur sama asar digabung di waktu zuhur, atau maghrib sama isya digabung di waktu maghrib, hanya jamak takdim kalau sebabnya hujan. Saya ulangi, sebab orang boleh menjamak solat. Ingat, jamak artinya mengumpulkan, qasar artinya meringkas. Menjamak solat 3 sebabnya: bepergian boleh takdim, boleh takhir; sakit boleh takdim, boleh takhir; hujan hanya boleh jamak takdim saja, hanya boleh jamak takdim saja. Kemudian, mana yang lebih afdal? Idza kana musafiran fa ayyuhuma afdal. Jika seseorang itu musafir, bepergian, keluar kota atau keluar negeri, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama? Jam'ut taqdim am jam'ut ta'khir? Jamak takdim atau jamak ta'khir yang lebih utama? Nah, di sini dirincikan, fihi tafsil, ada rinciannya. Idza kana sa'iran fi waqtil ula wa nazilan fi waqtil thaniyah fa jam'ut ta'khir afdal bil ittifaq. Jika dia di waktu yang pertama dalam keadaan sedang berjalan, di waktu yang kedua dia dalam keadaan tidak berjalan, lebih baik jamak takhir. Contoh, saya kasih contoh. Saya pergi ke Jakarta. Ingat, orang yang dikatakan musafir itu adalah orang yang pergi ke luar kota atau ke luar negeri
Jadi kalau dia di waktu pertama berjalan, waktu kedua dia diam di penginapan, lebih baik jamak takhir. Sebaliknya, kalau idza kana nazilan fi waqtil ula wa sa'iran fi waqtil tsaniyah fa jam'u taqdim afdal bil ittifaq. Tapi kalau dia di waktu pertama kayak zuhur sama asar, di waktu yang pertama zuhur dia sedang tidak berjalan lagi, misalnya di penginapan zuhur, nanti di waktu asar dia bakal berjalan, maka lebih bagus jamak takdim. Lebih bagus jamak takdim. Walaupun dia jamak takhir boleh, tapi lebih bagus jamak takdim. Kenapa? Karena di waktu pertama dia sedang lagi tidak sibuk, lagi tidak dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga, idza kana nazilan fi waqtihima aw sa'iran fi waqtihima jam'u takdim afdal. Tapi kalau sama-sama, di waktu zuhur dia berjalan, di waktu asar dia berjalan, atau di waktu zuhur dia tidak jalan, di waktu asar dia tidak jalan, yang afdal yang mana tuh? Kalau begitu, zuhur asar dia tidak jalan, atau zuhur asar dia berjalan, yang bagus yang mana? Jamak takdim yang bagus.
Syarat yang ketiga, baqa'u waqtil ula. Masih adanya waktu yang pertama. Artinya kalau kita mau menjamak sholat zuhur sama asar digabung di waktu zuhur jamak takdim, sekiranya waktu itu masih ada untuk 2 kali sholat, waktunya masih cukup untuk sholat zuhur dan asar digabung. Kalau waktunya tidak cukup, bagaimana? Ya udah, zuhur sholat di waktu zuhur, habis itu masuk azan asar, masuk waktu asar azan, sholat asar pada waktunya. Kenapa? Waktu tidak cukup. Ya zuhur pada waktunya, asar pada waktunya. Tapi kalau waktu zuhur masih longgar, masih banyak, digabung zuhur sama asar di waktu zuhur jamak takdim, karena waktunya masih cukup. Syarat yang keempat, al-mu'alah bainahuma. Harus terus menerus antara zuhur dan asar. Terus menerus artinya habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung berdiri. Kalau mau qomat dulu boleh qomat dulu. Qomat dulu. Baru sholat asar. Jangan lama pemisahnya. Habis sholat zuhur lama pemisahnya. Berapa lama tuh? Maksimalnya berapa lama? Nah, sebagian ulama mengatakan wa ba'dhum qaddarahu bi rak'atain khafifatain. Sebagian ulama mengira-ngirakannya ukuran tersebut jangan sampai antara zuhur dan asar jamak takdim itu pemisahnya minimal atau maksimal waktunya 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang tak panjang. Kira-kira berapa menit tuh? 2 rakaat yang tak panjang. Ya mungkin sekitar 2-3 menit. Sekitar 2-3 menit. Tapi kalau terlalu lama, habis sholat zuhur dia makan dulu, ngopi dulu, habis itu lanjut lagi asar jamak takdim. Tidak bisa, udah terlalu lama kan pemisahnya. Jadi tidak boleh terlalu lama pemisahnya. Ya minimal sekitar 2 menit 3 menit gitu lah. 2 rakaat yang ringan. Itu syarat yang keempat, harus terus-menerus habis zuhur langsung asar. Kemudian yang kelima, dhannu sihhatil ula. Dia harus menyangka sholat yang pertama dia sah, zuhur sama asar. Dia habis sholat zuhur, dia harus tahu sholat zuhurnya dia sah, baru dia kemudian lanjut dengan asarnya dengan takdim itu. Yang keenam, dawamul uzri ila tamamil ihram bisaniyah. Hendaknya uzur, alasan dia yang menyebabkan dia boleh menjamak sholat itu. Berapa tadi alasannya? Ada 3. Safar, sakit, hujan. Itu kan boleh jamak takdim 3 itu. Nah, hendaknya uzurnya dia. Misalnya kalau dia safar, dia masih bepergian. Kalau sakit, dia masih sakit. Kalau hujannya masih ada. Sampai kapan? Sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Sholat yang kedua, ini contoh. Pahami. Misalnya dia jamak sholat gara-gara bepergian. Habis sholat zuhur, kemudian dia berdiri lagi sholat asar. Allahu Akbar. Begitu dia Allahu Akbar, sampai dia ke tujuannya. Bukan musafir lagi. Masih boleh lagi tidak sholatnya? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah sempat takbir untuk sholat yang kedua. Masih boleh dia. Atau dia sholat jamaknya karena sakit. Zuhur, sholat pertama zuhur masih sakit dia. Kemudian sholat lagi asar. Allahu Akbar. Habis takbir sholat asarnya sembuh. Boleh lagi tidak? Boleh. Kenapa? Karena sudah sempat takbir. Tapi kalau belum takbir untuk sholat yang kedua, habis sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu dia mau berdiri lagi sholat asar, sudah sehat. Atau dia udah tidak musafir sampai, atau udah tidak hujan berhenti, ya udah tidak boleh lagi dia lanjutkan sholat asarnya, berhenti. Kapan sholat asarnya? Nanti itu masuk waktu asar. Udah tidak boleh jamak lagi dia. Kenapa? Karena halangan dia sudah habis. Bisa dipahami? Jadi halangan itu minimal harus sampai pada sholat takbiratul ihram sholat yang kedua. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh, al-ilmu bi jawazil jam'i.
Dia mempunyai pengetahuan tentang sholat jamaah. Dia punya pengetahuan tentang sholat jamaah, artinya jangan ikut-ikutan. Dia tahu tata caranya. Nih, dia tahu misalnya dia musafir. Oh saya musafir nih, saya boleh jamaah, dia tahu. Terus dia tahu tata cara sholatnya, dia tahu. Zuhur sama asar, di waktu zuhur jamaah takdim, dia sholat. Niatnya tadi itu, Salli fardhu zuhri jamaah takdiman. Kalau makmuman ta'ala, ketika takbir Allah, niat saya sholat fardhu zuhur jamaah takdim dengan asar, jadi makmum oleh Allah Ta'ala. Dah tahu dia tata caranya. Habis sholat zuhur berdiri lagi sholat asar, tahu. Nah itu boleh sholat jamaah. Tapi kalau tak tahu ikut-ikutan jangan sholat jamaah. Sholat pada waktunya saja. Makanya itulah bentuknya belajar. Di situ perlu belajar. Jadi 7 syaratnya orang boleh sholat jamaah takdim. Kemudian syurut jam'i takhir. Sekarang syarat jamak takhir. Kita masih belum bahas tentang meringkas sholat, belum. Qasar meringkas sholat belum. Nanti insyaallah pada pertemuan akan datang kita bahas tentang sholat qasar, meringkas sholat. Zuhur, asar, isya 4 bisa menjadi 2. Namanya mengqasar sholat. Nah, kita bahas tentang jamak dulu. Sekarang jamak takhir. Jamak takhir berapa? Syaratnya 2. Yang pertama, niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Niat sholat jamak takhir di waktu sholat yang pertama, tapi bukan di dalam sholat. Kita kasih contoh, perhatikan baik-baik, simpan oleh betul. Perhatikan, saya musafir. Di waktu zuhur saya tidak sholat. Saya pengen zuhur nanti aja sama asar jamak takhir. Kapan niatnya? Niatnya bukan dalam sholat. Kalau jamak takhir niatnya bukan dalam sholat. Niatnya di waktu sholat yang pertama, tapi bukan dalam waktu sholat. Perhatikan simak baik-baik. Zuhur sama asar. Saya mau jamak takhir, waktu zuhur nih. Saya capek misalnya. Udahlah nanti ya zuhur jamak takhir sama asar jangan. Terus kapan niatnya? Nah sekarang nih, selama masih ada waktu zuhur, selama masih ada waktu zuhur cukup untuk sholat. Jadi mulai dari waktu zuhur sampai sebelum masuk waktu asar. Yang penting masih cukup waktu sholat. Orang sholat kalau zuhur berapa menit? Sekitar 3 menit. Berarti jangan sampai mepet dengan asar. Ya kalau 3 menit sebelum asar masih boleh dia niat. Apalagi baru masuk zuhur berarti jam 1, 2. Ini dia niat gini aja nih. Niatnya begini. Saya niat sholat zuhur jamak takhir dengan asar. Dah gitu ya. Bukan dalam sholat. Saya ulangi, bukan dalam sholat, bukan. Cukup lintaskan dalam hati saja. Saya niat sholat zuhur jamak takhir dengan asar nanti. Udah. Ya. Begitu masuk waktu asar, sekarang dia mau sholat jamak takhir. Seperti yang saya katakan tadi, kalau jamak takhir boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Terus gimana niatnya? Niatnya ya biasa. Usalli fardhu zuhri 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Kalau tidak makmum, usalli fardhu zuhri 4 rakaat lillahi ta'ala. Jangan pakai adaan. Usalli fardhu zuhri 4 rakaat lillahi ta'ala. Kok tidak pakai niat jamak? Udah tadi. Waktu masih ada waktu zuhur udah niat jamak. Itulah bedanya jamak takdim sama jamak takhir. Itu di antara. Kalau jamak takdim niatnya harus dalam sholat yang pertama.
Kalau jamaah takhir niatnya bukan dalam sholat, tapi harus di waktu yang pertama, gitu. Bisa dipahami. Nah, ketika sholat nih, jamaah udah masuk waktu asar, saya sholat. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaat lillahi ta'ala. Kalau makmuman lillahi ta'ala. Ketika takbir, Allah, niat saya sholat fardhu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau makmuman jadi makmum karena Allah Ta'ala. Dah 4 rakaat salam, diri lagi sholat asar. Gimana niatnya? Sama kayak tadi. Usalli fardhu asri lillahi ta'ala. Usalli fardhu asri kalau makmuman lillahi ta'ala. Ketika takbir Allah, saya sholat fardhu asar lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum karena Allah Ta'ala. Dah selesai sholat. Paham ya? Maghrib sama isya ya sama kayak gitu. Maghrib sama isya kalau digabung jamaah takdim ya begitu, jamaah takhir ya begitu. Nah, jamaah takhir syarat yang kedua. Saya ulangi, jamaah takhir syarat pertamanya niatnya di waktu yang pertama. Bukan dalam sholat. Di waktu yang pertama lintaskan dalam hati saja. Dalam sholat tak niat jamaah takhir. Kemudian yang kedua, syarat jamaah takhir yang kedua, syarat jamaah takhir cuma dua. Kalau jamaah takhir itu 7 dari syarat. Kalau ini dua. Syarat yang kedua, dawamul udhri ila tamamis sholatil tsaniyah. Hendaknya halangan dia harus terus berlangsung sampai selesai sholat yang kedua. Sampai selesai sholat yang kedua. Kalau jamaah takhir itu halangannya apa tadi? Musafir bepergian sama sakit. Ya. Kalau hujan kan tidak boleh, kalau hujan cuma jamaah takhir. Kalau jamaah takhir cuma dua, sakit sama bepergian. Artinya dia boleh melanjutkan sholat jamaah takhir, sholat yang kedua itu dengan syarat udurnya, alasannya seperti bepergiannya, dia masih musafir atau dia masih sakit sampai selesai sholat yang kedua, sampai salam. Beda dengan jamaah takbir tadi. Kalau jamaah takbir kan cukup sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Kalau jamaah takhir harus sampai selesai sholat yang kedua. Nah, itu saja syarat jamaah takbir dan jamaah takhir. Kalau ada yang masih belum paham, insyaallah setelah azan kita persilakan untuk tanya jawab. InsyaAllah Allah berkat banyak umur sehat dan afiat. Kita bahas tentang sholat qasar, ringkas sholat. Allah, kita dengar.